Oke teman-teman, coba deh bayangin, kalian lagi asyik-asyiknya menjelajah alam, tahu-tahu udah mau malam, dan kalian nggak tahu jalan pulang. Gimana? Nah, skill yang mau kita bahas kali ini bisa dibilang jadi penyelamat di situasi kayak gitu. Yap, kita bakal kupas tuntas soal seni membangun bivak alias tempat perlindungan darurat. Langsung aja kita mulai. Bayangin skenarionya. Langit mulai gelap, udara makin dingin, dan kalian sadar kalau kalian tersesat. Panik kan? Apa yang bakal kalian lakuin? Ini tuh bukan cuma cerita buat para pendaki profesional loh, tapi bisa kejadian sama siapa aja yang suka kegiatan outdoor. Intinya kan keamanan, nah makanya skill ini penting banget buat kita tahu. Jadi, apa sih sebenarnya bivak itu? Bivak inilah solusinya. Sederhananya, bivak itu tempat perlindungan sementara yang kita bangun dadakan pas kondisi darurat. Tujuannya, ya buat melindungi diri dari cuaca, entah itu angin, hujan, atau dingin yang menusuk. Kuncinya itu cuma satu, pakai apapun yang ada di sekitar kita, mau itu dari alam atau dari alat-alat yang kita bawa. Ini benar-benar seni beradaptasi. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam ya. Ternyata bivak itu secara umum bisa dibagi jadi 3 jenis utama. Nah, pembagiannya ini simple aja, cuma berdasarkan bahan yang kita pakai. Dari sini kita bisa lihat kita mau sekreatif apa sama alam atau seberapa siap kita sama peralatan yang kita bawa. Yang pertama, ada bivak alam. Nah, ini yang paling keren sih. Kenapa? Karena ini 100% bahannya dari alam. Bener-bener cuma modal apa yang ada di depan mata. Kita ngomongin soal tumpukan daun kering, ranting-ranting, batang pohon, atau bahkan lebih enaknya lagi, manfaatin apa yang udah ada, kayak gua kecil atau cerukan di bawah batu besar. Disinilah kreativitas dan pengetahuan kita tentang alam bener-bener diuji. Lanjut, yang kedua, bivak semi buatan. Nah, ini bisa dibilang yang paling umum dan paling praktis. Ini tuh pendekatan hibrid alias campuran. Jadi kita gabungin bahan dari alam sama peralatan yang kita bawa. Contoh paling klasiknya, pakai ponco atau jas hujan kita buat jadi atap, terus ditopang pakai ranting-ranting pohon. Ini tuh kombinasi paling pas antara persiapan dan kemampuan kita berimprovisasi. Dan yang ketiga, bivak buatan. Kalau yang ini, kita udah sepenuhnya bergantung sama peralatan di dalam ransel. Sama sekali nggak pakai bahan dari alam. Biasanya kita pakai ponco, flysheet, atau terpal. Plusnya, jelas lebih cepat dan dijamin aman dari air. Tapi, minusnya yaitu, kita jadi tergantung banyak sama barang bawaan kita. Kalau nggak bawa, ya udah. Oke, soal bahan udah jelas ya. Sekarang gimana bentuknya? Yuk kita lihat beberapa model bivak yang paling sering dibuat, mulai dari yang super simple sampai yang agak ribet. Soalnya bentuk ini nentuin banget seberapa efektif perlindungan yang kita dapat. Kita mulai dari yang paling dasar, model lintu. Gampangnya, bayangin aja atap miring yang disandarin ke pohon atau tiang. Bikinnya cepet banget dan simple. Nah, kuncinya model ini pas banget buat ngelindungin kita dari angin atau hujan yang datangnya cuma dari satu arah aja. Terus ada model tipi. Tahu kan, yang bentuknya kerucut, kayak tenda suku Indian di film-film. Nah, yang ini emang lebih rumit bikinnya, soalnya butuh kerangka yang lebih kokoh. Tapi kelebihannya, dia bisa nampung lebih banyak orang dan ngasih perlindungan total dari segala arah. Nah, ini dia nih jagoannya para petualang, ponco atau flysheet. Ini tuh udah kayak pisau Swiss Army serbaguna. Selembar kain tahan air ini bisa diubah jadi apa aja. Mau jadi tenda segitiga, atap datar, atau sekedar alas tidur biar nggak lembab dari tanah, semuanya bisa. Bener-bener fleksibel. Tapi tunggu dulu. Semua ilmu cara bikin bivak tadi bisa jadi sia-sia kalau kita salah pilih lokasi. Milih tempat yang tepat itu hukumnya wajib, nggak bisa ditawar. Ingat, keamanan nomor 1. Yuk kita lihat poin-poin krusialnya. Oke, ini penting banget, perhatiin baik-baik ya. Pertama, cari tanah yang datar. Biar apa? Biar nyaman pas tidur dan nggak jadi kubangan air pas hujan. Kedua, cari tempat yang terlindungi dari angin, misalnya di balik batu besar. Ketiga, dan ini tolong dicatat, jangan pernah bikin bivak di bawah pohon yang udah lapuk atau pohon kelapa. Risikonya nggak sepadan. Keempat, jaga jarak dari pinggir sungai buat antisipasi banjir dan juga biar nggak ngalangin jalur lewatnya hewan liar. Terakhir, pastiin sirkulasi udaranya bagus, biar nggak pengap dan ngurangin embun di dalam. Jadi, dari semua ini, kita bisa lihat ya, ternyata membangun bivak itu bukan cuma soal teknis mendirikan atap. Ini lebih dalam dari itu. Ini soal melatih mental kita, soal membangun pola pikir untuk bertahan hidup. Intinya sebenarnya cuma satu. Kalau kita paham cara bikin bivak, itu artinya kita paham cara bertahan hidup. Kita jadi belajar buat membaca alam, mengelola apapun yang kita punya, ngambil keputusan cepat di bawah tekanan, dan yang paling penting ya,
menjaga diri kita sendiri tetap aman. Nah, sebagai penutup, aku mau lempar satu pertanyaan buat kalian. Coba bayangin kalian ada di situasi darurat itu. Peralatan seadanya, cuaca nggak bisa ditebak. Kira-kira bivak jenis apa yang bakal kalian bangun untuk melewati malam? Yang alami, semi buatan, atau buatan? Coba deh renungkan. Terima kasih sudah menyimak, sampai ketemu di pembahasan berikutnya.